Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Oktavia Ramadhani dengan NPM 24041010 dari kelas Etika Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Mafda Faradiba dan Ibu Sri Wibawani. Di sini saya akan menjawab soal ETS mata kuliah Etika Administrasi Publik. Untuk soal nomor 1 mengenai konflik nilai absolut dan relatif dalam pengambilan keputusan etis. Menurut saya, konflik antara nilai absolut dan nilai relatif dalam administrasi publik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama ketika aparatur dihadapkan pada situasi yang kompleks dan penuh tekanan. Nilai absolut adalah nilai yang bersifat tetap, universal, dan tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun, seperti kejujuran, keadilan, dan integritas. Nilai ini menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Sedangkan nilai relatif adalah nilai yang bersifat situasional dan dapat dirubah tergantung pada kondisi seperti kepentingan politik, tekanan dari atasan, ataupun hubungan sosial. Nilai absolut seperti kejujuran, keadilan, dan integritas pada dasarnya harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai ini bersifat universal dan seharusnya tidak dikompromikan dalam kondisi apapun. Namun dalam praktiknya, keputusan seringkali dipengaruhi oleh nilai relatif seperti kepentingan politik, tekanan dari atasan, atau hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa realitas birokrasi tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip yang ideal. Contoh nyata dapat dilihat pada penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Secara normatif, bantuan tersebut harus disalurkan secara adil dan tepat sasaran berdasarkan data resmi. Namun, dalam kenyataannya terdapat penyimpangan seperti penerima yang tidak layak atau adanya intervensi kepentingan tertentu. Menurut saya, kondisi ini memperlihatkan bagaimana nilai relatif mampu menggeser nilai absolut dalam praktik. Situasi seperti ini bukan hanya menghasilkan ketidakadilan, tetapi juga membuat kebijakan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Yang menjadi penting bukan hanya sekedar memahami nilai absolut, tetapi menjaga konsistensinya di tengah tekanan yang ada. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 mengenai pelanggaran etika tanpa pelanggaran hukum. Menurut saya, pelanggaran etika yang tidak disertai dengan pelanggaran hukum merupakan fenomena yang cukup sering terjadi dalam administrasi publik. Hal ini disebabkan karena etika memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum. Hukum hanya mengatur hal-hal yang bersifat formal dan memiliki sanksi yang jelas, sedangkan etika berkaitan dengan nilai moral, kepantasan, dan tanggung jawab. Contoh yang sering terjadi adalah dalam pelayanan publik seperti di kantor administrasi kependudukan atau kelurahan. Aparatur mungkin menjalankan tugasnya sesuai prosedur, tetapi menunjukkan sikap yang tidak ramah, diskriminatif, atau tidak responsif terhadap masyarakat. Secara hukum, tindakan tersebut sulit dikategorikan sebagai pelanggaran, tetapi secara etika jelas bermasalah. Menurut saya, pelanggaran seperti ini sering diremehkan karena tidak memiliki konsekuensi hukum langsung. Padahal efeknya terasa pada penurunan kualitas pelayanan dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa etika seharusnya ditempatkan sejajar dengan hukum, bukan dianggap sebagai pelengkap saja. Kemudian untuk soal nomor 3 mengenai konflik utilitarianisme dan nilai lokal dalam kebijakan publik. Menurut saya, konflik antara pendekatan utilitarian dan nilai lokal merupakan salah satu tantangan utama dalam perumusan kebijakan publik. Utilitarianisme adalah pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan manfaatnya, yaitu kebijakan yang dianggap baik adalah yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah banyak orang yang paling banyak. Sedangkan nilai lokal adalah nilai budaya dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat tertentu, yang seringkali berkaitan dengan identitas, lingkungan, dan kondisi sosial setempat. Keduanya sebenarnya memiliki kesinambungan, karena kebijakan yang benar-benar baik seharusnya tidak hanya memberikan manfaat besar secara umum, tetapi juga tetap menghargai dan melindungi nilai-nilai lokal masyarakat. Jika salah satu diabaikan, maka kebijakan akan timpang
dan berpotensi menimbulkan konflik. Yang dibutuhkan bukan hanya diperhitungkan secara manfaat, tapi juga kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang terdampak. Contoh yang relevan di Surabaya adalah penataan dan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Taman Bungkul. Pemerintah melakukan penertiban dengan tujuan menciptakan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dari sisi utilitarian, manfaat bagi lebih banyak orang memiliki manfaat bagi banyak orang karena meningkatkan kualitas ruang kota. Namun, bagi pedagang kaki lima yang terdampak, relokasi sering dianggap merugikan karena menurunkan pendapatan mereka dan mengganggu mata pencaharian mereka. Di sini terlihat bahwa nilai lokal dan kepentingan kelompok tertentu tidak selalu sejalan dengan tujuan kebijakan yang lebih luas. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran manfaat terbesar tidak selalu sejalan dengan keadilan bagi kelompok tertentu. Kebijakan yang secara teoritis menguntungkan banyak orang tetap dapat menimbulkan konflik jika nilai lokal diabaikan. Soal keempat, mengenai ASN yang mengutamakan kepentingan atasan dan dibandingkan kepentingan publik. Menurut saya, kecenderungan ASN untuk mengutamakan kepentingan atasan dibandingkan kepentingan publik merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar administrasi publik. Secara normatif, aparatur negara memiliki tanggung jawab utama kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Namun, dalam praktiknya, struktur birokrasi yang hierarkis seringkali membuat ASN lebih fokus pada kepatuhan terhadap atasan. Contoh yang sering terjadi adalah pelaksanaan proyek pembangunan yang diprioritaskan karena adanya kepentingan pejabat, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ini, ASN cenderung mengikuti arahan atasan demi menjaga posisi atau stabilitas karir. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang berdampak langsung pada kualitas kebijakan. Ketika keputusan tidak lagi berorientasi pada publik, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Hal yang menjadi krusial adalah bagaimana ASN mampu menjaga integritas meskipun berada dalam tekanan struktural. Selanjutnya yang terakhir, mengenai pendidikan karakter ASN dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurut saya, pendidikan karakter merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Permasalahan dalam birokrasi tidak hanya terletak pada sistem atau regulasi, tetapi juga pada perilaku individu aparatur itu sendiri. Pelayanan publik yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya karakter yang kuat pada diri ASN. Contoh yang masih sering ditemukan adalah praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. Meskipun aturan sudah jelas melarang, praktik ini tetap terjadi karena adanya kebiasaan dan lemahnya integritas. Menurut saya, kondisi ini memperlihatkan bahwa pengetahuan terhadap aturan belum tentu diikuti oleh perilaku yang sesuai. Pendidikan karakter menjadi penting untuk membentuk kesadaran moral, bukan hanya kepatuhan formal. Ketika ASN memiliki integritas dan tanggung jawab yang kuat, kualitas pelayanan akan terbentuk dari dalam, bukan sekedar karena tekanan atau pengawasan. Sekian dari saya. Terima kasih.